Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang uji hipotesis praktikum ya. Jadi dalam uji hipotesis itu Anda akan menjumpai istilah one tail dan two tail atau satu tail dan dua tail. Itu akan Anda jumpai pada materi hipotesis, uji hipotesis, baik itu korelasional maupun komparatif. Dan demikian kita harus mengerti maksud dari kedua istilah tersebut. Secara sederhana, one tail atau two tail merupakan suatu patokan atau fundamental atau guidance untuk menguji sebuah hipotesis. Perbedaan antara kedua hal ini terletak pada hipotesis yang akan diuji. Maksudnya hipotesis yang akan diuji akan mempengaruhi patokan mana yang akan digunakan dalam pengujian. Apakah itu perlu menggunakan one tail atau two tail. Jadi perlu diingat bahwa hipotesis terbagi menjadi dua berdasarkan arahnya ya. Jadi ada hipotesis yang terarah dan ada hipotesis yang tidak terarah. Contoh hipotesis terarah adalah misalnya ini, semakin tinggi kecemasan seseorang maka semakin tinggi pula kemalasan seseorang mengerjakan skripsi. Jadi saya berikan ilustrasi yang relevan dengan dunia mahasiswa di sini. Jadi di sini terdapat hubungan positif antara kecemasan dan kemalasan seseorang mengerjakan skripsi. Jadi kenapa di sini dikatakan sebagai hipotesis terarah? Karena di sini sudah ada arahnya. Jadi semakin tinggi ini dan kemudian semakin tinggi variabel yang lainnya. Jadi sudah ada arahnya. Jadi nanti semakin rendah kecemasan dan semakin rendah kecemasan seseorang dalam mengerjakan skripsi, maka dia juga akan tidak begitu malas. Misalnya seperti itu. Jadi ini adalah contoh hipotesis terarah yang korelasional. Contoh yang lainnya misalnya komparatif. Orang yang cemas itu lebih marah mengerjakan skripsi daripada orang yang tidak cemas. Kenapa dia termasuk sebagai hipotesis yang terarah? Kita lihat di sini lebih cemas. Jadi ada lebih, ada kurang seperti itu. Itu berarti hipotesis yang terarah. Kemudian ini sudah saya sebutkan tadi, yaitu telah diketahui bagaimana arah hubungan atau arah perbedaannya. Kemudian maksudnya dengan hipotesis tersebut kita langsung memprediksi bahwa hubungan yang akan terjadi antara kecemasan dengan kemalasan seseorang mengerjakan skripsi ialah hubungan positif. Semakin orang cemas, maka semakin dia malas mengerjakan skripsi. Kemudian yang kedua adalah contoh hipotesis yang tidak terarah. Jadi contohnya dalam korelasional di sini, terdapat hubungan antara kecemasan dengan kemalasan seseorang mengerjakan skripsi. Anda lihat di sini kenapa dia tidak terarah di sini, karena dia tidak ada panduan arahnya kemana. Apakah kecemasannya lebih tinggi atau kecemasannya lebih rendah, di sini itu tidak disebutkan sama sekali, sehingga dia masuk kepada contoh hipotesis yang tidak terarah, yang korelasional. Jadi saya ulangi, terdapat hubungan antara kecemasan dengan kemalasan seseorang mengerjakan skripsi, itu merupakan contoh hipotesis yang tidak terarah. Kemudian yang kedua, contoh yang tidak terarah yang komparatif, itu terdapat perbedaan antara orang yang cemas dan tidak cemas pada kemalasan mengerjakan skripsi. Kita lihat di sini tidak terarah karena dia hanya menyebutkan terdapat perbedaan. Tapi perbedaannya seperti apa? Apakah dia lebih cemas atau kurang cemas, itu tidak disebutkan sama sekali dalam hipotesis ini, dalam pernyataan hipotesis ini, sehingga dia masuk pada kategori hipotesis yang tidak terarah. Oke, ini saya bacakan. Dari contoh di atas, kita tidak dapat mengetahui bagaimana hubungan yang akan terjadi. Apakah hubungan positif atau negatif yang akan terjadi? Kita tidak dapat mengetahui bagaimana perbedaan yang terjadi. Apakah A lebih tinggi daripada B atau sebaliknya? Hal inilah yang dimaksud dengan hipotesis yang tidak terarah. Lalu bagaimana menggunakan one tail dan two tail? Perlu dicatat, one tail digunakan untuk menguji hipotesis yang terarah, sedangkan two tail mau digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak terarah. Kenapa two tail di sini digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak terarah? Kita menggunakan rasionalitas kita. Karena dia tidak terarah, maka menggunakan two tail. Kenapa? Karena tidak terarahnya ini bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah, seperti itu ya. Jadi ada arahnya itu tidak kita ketahui, jadi
prediksinya itu dua arah itu, sehingga dia menggunakan two tail. Jadi misalnya di skripsi yang tadi, semakin cemas seseorang itu mengerjakan skripsi, maka dia semakin malas. Jadi itu hipotesis terarah karena sudah ada arahnya. Tapi kalau dia tidak terarah, apakah seseorang yang cemas itu lebih cepat mengerjakan skripsi atau tidak, itu kan ada dua kemungkinan. Dia lebih cepat mengerjakan skripsi atau lebih lambat dalam menyelesaikan skripsi. Jadi ada dua kemungkinan di situ, sehingga two tail digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak terarah. Ini ya, ini adalah grafik distribusi normal, one tail dan two tail. Kalau two tail ini ada dua kemungkinan ini. Jadi misalnya tadi ya, saya ilustrasikan tadi, kecemasan itu lebih tinggi atau lebih rendah dari probabilitas. Jadi kalau lebih tinggi dia ke kanan, kalau lebih rendah tingkat kecemasan berarti dia jatuhnya probabilitasnya itu ke kiri. Tapi kalau terarah, dia akan sudah ada pernyataan di sini, oh ini berarti kalau di sini berarti dia lebih rendah, lebih kurang lagi nilainya. Oke, kemudian ini ya, saya nanti akan upload ini. Kemudian jika menggunakan taraf signifikansi yang sama, yaitu sebesar 95% atau tingkat alfanya itu adalah 0,05, maka posisi daerah penolakan dapat dijabarkan sebagai berikut. One tail, posisi penolakan berada pada salah satu sisi, baik itu sisi kanan ataupun sisi kiri. Kemudian yang two tail, posisi penolakan berada pada kedua sisi. Hal ini membuat daerah penolakan akan menjadi lebih kecil karena dibagi menjadi dua. Saya akan memberikan contoh kasus harga dan jumlah penjualan. Bagaimana korelasi atau hubungan antara harga dan jumlah penjualan. Jadi hipotesis alternatifnya di sini atau H1 atau HA, terdapat pengaruh signifikan dari tingkat harga terhadap jumlah penjualan. Sedangkan hipotesis nolnya itu adalah tidak terdapat pengaruh signifikan dari tingkat harga terhadap tingkat penjualan. Jadi di sini ada dua variabel, hanya dua variabel di sini ya, yaitu variabel Y dan variabel X. Variabel Y itu adalah variabel harga. Kita lihat di sini name atau namanya itu adalah saya beri nama X. Sedangkan dia itu adalah berperan untuk membuat label harga. Sedangkan tipenya adalah numerik, kemudian pengukurannya adalah skala. Sedangkan yang Y itu adalah variabel terikat atau variabel dependent atau variabel tergantung, itu mewakili penjualan di sini. Jadi variabel terikat itu maksudnya variabel Y ini pergerakannya itu tergantung pada X ini sebenarnya. Kemudian bagaimana kita menguji hipotesisnya? Oke, di sini saya tunjukkan dulu variabel view-nya seperti ini. Jadi X, Y, kemudian tipenya numerik semua. Ini labelnya adalah X untuk harga, Y untuk penjualan. Saya langsung ke Analyze, kemudian Regression. Anda klik Linear. Kemudian di sini sudah masuk ke sini ya. Jadi penjualan itu adalah variabel dependent, sedangkan yang X itu adalah harga, itu sebagai variabel independen. Kemudian statistiknya saya menggunakan 0,95 atau 95%, itu adalah confidence interval. Kemudian continue, langsung klik OK. Oke, ini ya. Jadi ini ada beberapa output. Di sini ada regression, variabel enter, kemudian model summary, ANOVA. Yang menjadi patokan di sini adalah koefisien, tabel koefisien. Jadi dasar pengambilan keputusan uji T atau uji hipotesis satu sampel di sini adalah ini ya, ada berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitung atau lebih besar dari T tabel atau minus T hitung lebih kecil dari minus T tabel, maka variabel bebas itu berpengaruh terhadap variabel terikat. Jadi variabel bebasnya tadi adalah harga, sedangkan variabel terikatnya itu adalah jumlah penjualan atau tingkat penjualan. Sedangkan yang kedua itu adalah jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel,
maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan uji T yang lainnya adalah berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi dari tabel tadi itu lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas itu berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan yang kedua itu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Saya tuangkan di sini yang tadi output dari SPSS yang saya jalankan tadi. Di sini koefisien. Kita lihat di sini T tabel. Jadi T tabelnya itu kita sepakat tadi adalah kasus ini adalah kasus dua arah atau two-tail, di mana kita tidak tahu arah dari hubungan kedua variabel tadi, hubungan antara jumlah penjualan dan harga. Jadi dalam hipotesisnya tidak menyebutkan lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu, hanya hubungan antara keduanya itu. Jadi ada kemungkinan lebih tinggi jika harga lebih tinggi maka penjualan lebih tinggi, atau kemungkinan yang lain adalah jika harga lebih rendah maka tingkat penjualan akan lebih rendah. Jadi di sini T tabel cara mencarinya gimana? Jadi T tabel sama dengan T dalam kurung alfa dibagi 2 N-1. Ini menurut bukunya Jarwanto ya. Jadi karena dia dua arah, two-tail itu berarti dibagi 2, alfa dibagi 2, alfanya tadi adalah 0,05 karena koefisiennya tadi, confidence intervalnya tadi adalah 0,95 atau 95%. Jadi alfanya itu adalah 0,05 karena 100% dikurangi 95% sama dengan 5% atau 0,05. Jadi kalau two-tail berarti dia harus dibagi dua arah. Jadi dua arah 0,05 itu dibagi 2 menjadi 0,025. Sedangkan DF atau degree of freedom-nya ketika Anda perlu mencari nilai T tabel, dia menurut Jarwanto, saya ulangi, itu rumusnya adalah N-1 atau 14. Karena N-nya atau sampelnya itu adalah 15. Saya tunjukkan lagi di sini. Ini ya, jadi ini N-nya itu adalah sampelnya itu adalah 15 atau kurang dari 30. Oke, saya kembali lagi. Jadi T tabel, T alfa dibagi 2 N-1 itu sama dengan T 0,025. Ini DF-nya adalah 14, itu nilainya adalah 2,145. Jadi saya tunjukkan di sini, ini adalah T tabel. Jadi two-tail ya tadi, dua arah itu 0,05. Karena kemudian dibagi tadi 0, jadi 0,025 kalau one tail. Jadi two-tail, persoalan kita tadi harga dan penjualan itu adalah contoh dari two-tail atau dua tail atau dua arah, itu alfanya 0,05, sedangkan DF-nya atau degree of freedom-nya itu adalah 14 yang berasal dari N dikurangi 1. 15 kurangi 1. Kita tarik ke sini, itu dapatnya adalah, saya sudah sebutkan di sini, 2,145. Itu hasilnya ya. Two-tail 0,05. Anda tetap mencarinya two-tail di sini tetap menggunakan 0,05 ya, bukan 0,025, karena di sini 0,025 itu sudah one tail di sini, karena memang kalau two-tail itu dia perlu dibagi 2 dulu. Jadi pedoman Anda itu Anda perhatikan saja alfanya awal gitu. Oke, 2,145 ya. Jadi jika ini adalah nilai keputusan tadi seperti apa, saya ulangi lagi. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau minus atau negatif T hitung lebih kecil dari negatif T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Kita lihat di sini T hitungnya itu adalah minus ya, minus 6,836. Jadi kalau di sini minus, di sini juga harus pakai minus. Jadi tadi kita dapatkan T tabelnya itu adalah 2,145, berarti dipakai minus di sini. Jadi
Jadi minus 2,145. Jadi intinya adalah keputusannya adalah minus T hitung itu lebih kecil dari minus T tabel. Jadi maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, itu keputusannya. Saya ingatkan kepada Anda semua, tolong belajar negatif positif lagi atau bilangan desimal, karena banyak sekali saya jumpai tugas-tugas yang Anda submit itu Anda tidak bisa, beberapa dari Anda itu tidak bisa mengidentifikasi desimal itu 0,01 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,6 misalnya. Itu ada yang tidak bisa seperti itu. Jadi saya mohon pada Anda semua, Anda sudah tingkat yang seharusnya paham, itu sangat ironis kalau seperti ini yang simple seperti Anda ini saja tidak paham. Saya harap ini Anda paham ya, minus 6,836 itu lebih kecil dari minus 2,145. Saya berikan ilustrasi sederhana supaya Anda paham. Anda berhutang 100.000 dengan Anda berhutang 50.000 itu besar, pastinya besar yang 100.000. Jadi ini sama, jadi karena ini minus, dia semakin besar angka minusnya itu berarti dia semakin kecil di sini maksudnya. Jadi minus 6,836 itu lebih kecil dari minus 2,145. Kemudian ada lagi, tadi adalah pengambilan keputusan itu adalah dasarnya adalah tingkat signifikansi. Jika nilai signifikansinya 0,00, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas itu berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jadi ini juga masuk ke keputusan yang sama, yang konsisten maksudnya. Jadi signifikansi, kita lihat di sini signifikansinya adalah 0,000. Itu adalah lebih kecil dari 0,05. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.